Halo guys, kembali lagi bersama kita di channel Rio Barabari yang senantiasa berusaha menghibur kalian semua dengan penuh cinta. Anjay. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan series Marco Polo season kedua, dimana dapat kita lihat dengan jelas di season sebelumnya bagaimana kehebatan tokoh utama kita membawa kemenangan untuk Mongolia. Jadi bagaimanakah keseruan di season kedua ini? Maka tanpa berlama-lama, mari kita nikmati bersama alur cerita and check this out. Beberapa dekade setelah penaklukan dinasti Song, Kubilai pun mengutus Marco Polo pergi ke Cina Selatan untuk mencari keberadaan Zhao Xiang atau si bocil kaisar kecil. Wanjai. Pada saat ini dapat kita lihat dengan jelas bagaimana Marco telah bertransformasi sebagai pria Mongol yang selalu mendominasi di setiap tongkrongan. Dan lihatlah apa yang terjadi jika kita berani menyepelekannya. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Mei Lin yang juga terus mencari perlindungan dengan menemui para pejuang yang tersisa. Semula mereka pun tak memperdulikan keberadaannya, namun Mei Lin langsung memperkenalkan diri dan kini harus segera menemukan Zhao Xiang untuk membuat dinasti Song kembali bangkit dan bertahan. Hingga tiba-tiba Marco dan para ajudan pun datang mendekat untuk membawa Mei Lin pergi karena ternyata ia sengaja diutus Marco untuk membantu menemukan keberadaan Zhao Xiang, dan kini ia yakin bahwa bocil simbol negara itu akan segera ditemukan. Di sepanjang perjalanan Mei Lin juga tak lupa menanyakan apakah si Dao bertarung sampai titik darah penghabisan, karena mau bagaimanapun ia adalah saudaranya sendiri dan tentu saja dirinya menginginkan si Dao mati secara terhormat, bukan sebagai pecundang. Mendengar hal itu Marco pun merasa heran mengapa Mei Lin masih memperdulikan si Dao setelah apa yang dilakukan terhadap dirinya. Hingga seketika perhatian mereka terpecah dengan adanya puluhan mayat yang diyakini adalah para pribumi yang sengaja bunuh diri karena tak mau hidup di bawah pemerintahan Kubilai Khan. Ngeri bro. Setelah beberapa waktu berlalu, Mei Lin pun mengajak mereka menepi untuk memeriksa pondok kecil yang disinyalir menjadi tempat persembunyian kaisar. Sehingga mereka pun langsung bergegas untuk memastikan keberadaannya. Terlihat jelas seorang misterius duduk manis menunggu kedatangan mereka. Untuk itu Mei Lin pun langsung menanyakan keberadaan Zhao Xiang terhadapnya. Hingga wanita bernama Mbak Siti yang bertugas menjaga keselamatan kaisar ini pun bangkit dan langsung melakukan penyerangan. Seni bela diri Mbak Siti benar-benar tak diragukan lagi, dan bahkan Mei Lin juga terlihat sangat kewalahan. Namun untung saja Marco langsung menyadari hal itu sehingga mereka dapat bekerja sama untuk membuatnya pergi meninggalkan tempat ini. Dan siapa sangka ternyata dugaan mereka benar karena Zhao Xiang benar-benar berada di sana, tepatnya di bawah mereka. Sedangkan di istana sendiri terlihat jelas bagaimana kesibukan Kubilai Khan menyambut kedatangan para petinggi yang ingin menemuinya. Karena ternyata saat ini para penduduk terus bekerja sama untuk menyiapkan pesta pernikahan Jingmin dan Kocaci, tepatnya untuk istri yang ketiga kalau nggak yang keempat, lupa saya. Dimana permaisuri Cabi mengawasi langsung setiap detail perpisahan pesta, dan tak lupa dirinya juga menyempatkan datang menemui Kocaci untuk mengajaknya ngudut Bob Marley bersama, sekaligus mengingatkan agar dirinya merasa senang karena akan segera menjadi ibu dari Khan Khan di masa depan dengan takdir darah biru yang ia miliki.
Yang padahal kita semua tahu bahwa ia hanyalah seorang wanita pelayan yang menggunakan nama Kocaci untuk bertahan hidup karena Kocaci yang sebenarnya telah bunuh diri. Di sisi lain, Ahmad yang bertugas menyambut kedatangan para tamu pun dikejutkan dengan kedatangan Byamba yang kini sudah menjadi pria keren, di mana dirinya datang bukan hanya untuk menghadiri pernikahan Jimin namun juga membahas bisnis penting tentang Karakorum, ibu kota lama. Ahmad pun sempat menegaskan bahwa Kubilai saat ini tengah sangat sibuk, namun Byamba tak peduli dan akan tetap menunggu hingga Ahmad benar-benar pergi memberitahu Kubilai atas kembalinya Byamba di sana. Meski telah meninggalkan kerajaan ketika dirinya merayakan kemenangan, namun Kubilai tetap menyambutnya dengan senang hati dan mengajaknya berkeliling bersama menikmati indahnya suasana saat ini. Namun seketika kesenangan itu terpatahkan ketika Byamba memberitahu bahwa dirinya datang atas utusan Kaido yang menentang klaimnya terhadap tahta Mongolia, dan bahkan Kaido juga ingin menyerukan Kurultai dengannya. Apa itu Kurultai, Bang? Jadi Kurultai adalah sebuah pertemuan untuk tujuan membuat keputusan politik atau militer besar seperti pemilihan kad baru, dan bahkan juga dapat diartikan sebagai tanda peluncuran perang. Kubilai pun sangat marah mendengar hal itu, dan terlebih lagi bagaimana bisa Kaido mengutus Byamba untuk menyampaikan hal ini, yang kamu itu adalah anakku sendiri dasar. Namun dengan tegas Byamba mengatakan bahwa dirinya sendiri yang mengajukan diri untuk menyampaikan pesan ini, sehingga Kubilai langsung memintanya pergi dan jangan pernah datang lagi. Di malam harinya Kubilai Khan pun melihat Byamba yang beranjak pergi meninggalkan wilayahnya. Namun Kubilai tak terlalu memperdulikan hal itu karena pernikahan Jimin dan Kocaci harus dilangsungkan secara hikmat agar mereka segera mendapatkan garis keturunan yang sah. Hingga siapa sangka Byamba yang telah kembali ke Karakorum datang menemui Kaido dengan membawakan beberapa kelapa muda, dan bahkan juga menyampaikan hal sebaliknya atau memberitahu Kaido bahwa Kubilai menerima tantangan yang diberikan, yang padahal tak ada keputusan apapun dari Raja Mongol kita. Parah nggak tuh? Parah lah, masa enggak? Marco Polo 2014 season 2 episode 2. Seiring berjalannya waktu, Marco dan Maylin pun berniat untuk membawanya ke hadapan Kubilai Khan. Namun di tengah perjalanan, Zhao Xiang terus mencari cara agar mereka mau menepi hingga tiba-tiba Mbak Siti terus mengejar sehingga mereka pun bergegas untuk membawa Zhao Xiang pergi menjauh dari sana. Hingga Marco Polo pun mulai merasa iba dengan Zhao Xiang yang terlihat begitu lelah menjalani kehidupan. Mendengar hal itu, Maylin pun meminta Marco untuk tetap mengantarnya ke istana karena Kubilai tak akan mungkin tega membunuhnya. Hingga siapa sangka ternyata Zhao Xiang tengah menguping perbincangan mereka. Dengan itu Marco pun mulai membangun kedekatan di antara mereka agar dapat merasakan sedikit keamanan untuknya. Di sisi lain kita pun juga diperlihatkan dengan Kaido yang kini mulai melakukan pendekatan terhadap suku-suku Mongolia yang tersebar dengan berburu bersama agar memihak terhadapnya. Di sela-sela kebersamaan mereka, Arban selaku pejuang tangguh pun menyatakan bahwa menantang kedudukan Khan sangatlah keterlaluan, sehingga dirinya meminta jaminan mengapa kelompoknya harus berpihak terhadap Kaido yang kemungkinan besar akan kalah. Bahkan secara terang-terangan Arban juga mengatakan bahwa situasi ini sangat canggung karena ada Byamba yang sejatinya anak haram Kubilai di antara mereka. Mendengar hal itu, Kaido pun meminta mereka untuk tetap tenang karena Byamba sendirilah yang telah menyampaikan tantangannya terhadap Kubilai Khan. Namun siapa sangka Byamba merasa sangat tersinggung atas ucapan-ucapan yang Arban lontarkan dan seiring berjalannya waktu, mereka pun kembali ke Karakorum dan Kaido terlihat begitu senang melihat Nayan atau paman Kubilai Khan yang datang mengibarkan bendera di Karakorum, yang mungkin saja hal itu menjadi angin segar untuknya. Dari itu Kaido pun kembali mengingatkan Byamba bahwa meski tujuannya menggulingkan Kubilai secara sah, namun sudah pasti ada hal-hal yang akan membuatnya tak merasa senang. Maka dari itu dirinya berharap Byamba akan tetap bersikap baik seperti ini dengannya.
Hingga Kutulun dan Orus, putra kedua Kidau, pun pergi menemui Nayan untuk mengajaknya makan malam bersama sebagai ucapan selamat datang. Namun siapa sangka pria tua itu menolak dan menegaskan bahwa dirinya ingin Kaidu sendiri yang datang menemuinya. Dengan apa yang Kutulun sampaikan, Kaidu pun benar-benar datang menemui Nayan yang tengah sibuk bersama pengikutnya di sana. Di mana tanpa basa-basi lagi Kaidu langsung menyampaikan maksud dari kedatangannya saat ini agar Nayan mau berpihak dengannya karena para kepala suku yang telah ia temui tengah menanti jawaban darinya. Mendengar hal itu, Nayan pun mengajaknya untuk minum bersama jika ingin mendapat perhatian darinya. Namun Kaidu menolak dengan tegas karena ia masih ingat betul bahwa Genghis Khan pernah berkata, "Carikan aku pria yang tidak mengenal miras dan dialah yang akan memimpin tentaraku." Anjay. Singkat cerita, Marco Polo dan Maylin pun tiba di istana Mongolia dengan membawa Zhao Xiang bersama mereka. Tentu hal ini membuat Kubilai dan lainnya merasa sangat senang. Namun meskipun begitu, hanya Marco sendirilah yang mendapati apresiasi lebih karena masih dapat kita lihat dengan jelas bagaimana Kubilai sangat membenci Maylin di sana. Dengan itu Marco menjelaskan bahwa keberhasilannya membawa Zhao Xiang kembali berkat bantuan dari Maylin dan dirinya sangat berharap Kubilai mengizinkannya berdiri setara seperti orang-orang di dalam ruangan ini. Namun Kubilai benar-benar tak peduli dan mulai mengalihkan perbincangannya dengan meminta Marco menceritakan bagaimana serunya wilayah Cina Selatan. Hingga semua pun terdiam ketika melihat Zhao Xiang menduduki kursi kejayaan. Namun Cabi segera mencairkan suasana dan Kubilai kan tertawa lepas menganggap hal ini sebagai sebuah lelucon untuknya. Merasa telah selesai menjalankan tugas, Marco Polo pun beranjak pergi meninggalkan ruangan ini. Namun siapa sangka hal itu malah membuatnya bertemu dengan Jimin yang berniat untuk memperkenalkannya terhadap Kocachi. Marco Polo pun sempat terdiam karena seperti yang kita tahu bahwa mereka sudah saling mengenal dan bahkan sempat mempunyai hubungan yang istimewa. Namun Kocachi begitu lihai memainkan perannya dan bersikap seolah-olah ini awal pertemuan mereka. Hingga di pagi harinya, Kubilai pun kembali melibatkan Marco Polo dalam sebuah perbincangan, di mana Marco mulai menceritakan bahwa banyak sekali rakyat Cina Selatan yang sengaja menenggelamkan diri daripada hidup di bawah kepemimpinan Kubilai Khan. Marco tahu bahwa ini kalimat yang tak ingin Kubilai dengar, namun pada kenyataannya saat ini Mongolia sudah benar-benar dianggap sebagai penjajah dan mereka semua menyimpan dendam membara terhadap Kubilai Khan di sana. Mendengar hal itu, Jimin pun menanyakan apakah yang akan mereka lakukan terhadap Zhao Xiang. Dan seketika Ahmad menegaskan bahwa harus memparadekan kepala kaisar ke seluruh sudut jalan. Karena anak kecil yang kita bicarakan merupakan simbol dari waktu, dari rakyat, dan dari cara berpikir. Terlebih lagi Kaido juga telah menentang kepemimpinan. Dan inilah kesempatan untuk mengirimkan peringatan kuat bagi seluruh kerajaan. Namun dengan tegas Marco mengatakan bahwa Zhao Xiang masih belia dan kehidupannya dapat menjadi aset bagi mereka. Dengan pertemuan itu Ahmad pun pergi menemui seorang pria dari dinasti Song dan memberinya bayaran mahal karena dirinya ingin pria itu mengumpulkan semua orang yang tersisa dan bergerak menunggu kabar darinya. Pria itu pun merasa heran apakah yang Ahmad rencanakan. Namun Ahmad benar-benar tak memberi penjelasan pasti dan hanya mengatakan bahwa mereka akan membuat Kubilai Khan menyesal. Sementara itu Kubilai Khan sendiri yang masih ragu dengan keputusan apa yang harus ia pilih mulai memandangi Zhao Xiang dari kejauhan. Dan dengan sikap polosnya Zhao Xiang pun memohon agar dirinya tetap dibiarkan hidup menikmati perjalanan dunia yang penuh lika-liku ini. Dan Am I bad? Marco Polo 2014 Season 2 Episode 3. Mayat Zhao Xiang pun benar-benar digantung di depan pintu gerbang dinasti Song seperti apa yang Ahmad sempat katakan. Dan tentu saja hal ini membuat Mbak Siti selaku pelindung kaisar sangat bersedih di sana. Beberapa minggu setelah kematian Zhao Xiang berlalu, Kubilai terus saja dihantui rasa penyesalan. Dengan itu Cabi sangat yakin bahwa Genghis Khan sang leluhur menyalahkan keputusannya dan bahkan saat ini suasana juga semakin kacau dengan semua kerusuhan yang ada. Seketika Kubilai pun menegaskan bahwa kerusuhan penduduk dinasti Song terjadi hanya karena kesedihan mereka atas kematian kaisar dan itu persis seperti apa yang kau inginkan. Maka itu Cabi merasa bahwa mereka hanya tinggal menunggu bagaimana Kaido
Kaidu merebut perhatian para penduduk dengan mudahnya karena membunuh anak kecil tanpa hukuman benar-benar perbuatan yang sangat tercela. Sedangkan Marco Polo yang juga masih merasa kehilangan atas kematian Zhao Xiang pun terus menenggak miras dan seringkali tak sadarkan diri. 1000 mata yang mengetahui hal itu memintanya untuk sadar dengan apa yang telah terjadi, hingga tiba-tiba Kubilai datang memecah perbincangan mereka untuk mengajak Marco pergi bersamanya. Dimana ternyata Kubilai mengajaknya pergi ke puncak gunung tanpa memberi penjelasan, yang tentu saja hal itu membuatnya merasa sangat penasaran. Sementara itu kita juga diperlihatkan dengan Jimin yang mengajak Ahmad pergi menemui para ketua suku untuk memastikan imbas dari kejadian ini. Bagai tanpa rasa bersalah, Ahmad pun meminta maaf seolah-olah dirinya merasa menyesal telah memberi saran Kubilai Khan untuk menghabisi Zhao Xiang. Namun Jimin tak memperdulikan hal itu karena dirinya sadar betul bahwa pendapatnya juga tak pernah didengar. Dan ternyata dengan kematian Zhao Xiang tak lantas membuat Mbak Siti menghentikan tugasnya, di mana kini ia diam-diam menemui Meilin untuk balas dendam. Meilin menjelaskan bahwa dirinya sengaja dikirim ke Xidao sebagai mata-mata sebelum dinasti Song ditaklukkan, dan Kubilai Khan juga menahan putrinya sehingga ia tak mempunyai pilihan lain. Tak lupa Meilin juga menambahkan bahwa dirinya tak tahu Kubilai akan membunuh Zhao Xiang. Maka dari itu mari kita bekerja sama karena ada banyak hal yang dapat kita lakukan bersama. Hingga di pagi harinya Jimin dan Ahmad pun benar-benar tiba di perkemahan kepala suku, di mana semula mereka terlihat begitu kecewa karena bukan Kubilai langsung yang menemui mereka. Namun seketika Ahmad mengingatkan untuk menjaga sikap jika tak mau melihat hal buruk terjadi saat ini. Lain halnya dengan Jimin yang bersikap rendah hati dan bahkan dirinya juga tak mempermasalahkan keputusan mereka yang melakukan pertemuan bersama Kaidu secara diam-diam. Namun tetap saja mereka bertingkah seperti menyepelekan kedatangan Jimin dan bahkan juga menantangnya bergulat di tengah pesta yang akan berlangsung untuk membuktikan kemampuannya. Di malam harinya Jimin pun benar-benar dihadapkan dengan pegulat handal yang mempunyai perawakan 3 kali lipat dari tubuh mungilnya. Tentu Jimin terlihat sangat kewalahan, namun dirinya terus berjuang dan menggunakan semua keahlian yang telah 1000 mata ajarkan, sampai akhirnya berhasil menjaga nama baiknya di sana. Meski kemenangannya dianggap tidak sah karena banyak menggunakan gaya bertarung yang dilarang, namun Arban dan satu rekan lainnya begitu tersanjung dengan keberanian yang Jimin perlihatkan. Untuk itu mereka pun berpesan terhadap Jimin bahwa kelompoknya siap memberikan suara untuk Kubilai Khan, namun harus ada pertemuan resmi di tanah Mongolia, bukan tanah Cina atau dinasti-dinasti lainnya. Seiring berjalannya waktu, kita pun diperlihatkan dengan Kaidu yang dapat menemui peramal tua yang tak lain adalah ibunya sendiri, di mana wanita tua itu menjelaskan akan adanya sebuah pergerakan dari Kubilai Khan atau garis keturunannya. Bahkan ia juga mengetahui bahwa Byamba telah kembali dengan potongan kelapa muda dan dirinya sangat menyesal karena Kaidu hanya berdiam diri membiarkannya berlalu begitu saja. Mendengar hal itu, seketika ambisi Kaidu kembali terpancing dan ia segera memerintahkan Kutulun pergi untuk menyampaikan pesan seperti apa yang telah Byamba lakukan. Dengan itu Kutulun pun benar-benar beranjak menemui Orus untuk mengajaknya pergi bersama. Byamba yang mengetahui hal itu merasa penasaran, namun Kutulun memintanya untuk diam sembari menunggu dirinya kembali setelah menyelesaikan misi rahasia ini. Yang siapa sangka kepergian mereka untuk menghadang Jimin dan Ahmad di perjalanan untuk memberi sedikit peringatan sebagai gambaran apa yang akan terjadi di masa depan. Dan kini Kubilai dan Marco pun terus menelusuri setiap jengkal pegunungan dengan sisa tenaga yang ada. Dengan itu Marco kembali menanyakan apakah tujuan mereka datang ke tempat ini, hingga Kubilai menegaskan bahwa mereka akan mencari tahu nasib Kaidu setelah semua kekacauan yang terjadi. Hingga setelah perjalanan yang panjang mereka pun berhasil melewati lembah tak berpenghuni yang dipenuhi dengan kicauan-kicauan Kubilai Khan atas semua permasalahan yang tengah ia hadapi. Hingga mereka pun dikejutkan dengan kedatangan seekor serigala dan dengan
dengan kematian serigala ini, Kubilai pun langsung mengajak Marco kembali karena sebenarnya ia membawanya membelah hutan hanya untuk memastikan kesetiaannya. Hingga setibanya di istana, Permaisuri Cabi yang melihat Marco Polo bersamanya pun sangat marah dan merasa bahwa Kubilai lebih percaya berbagi informasi dengan pria asing daripada dengan permaisurinya sendiri. Siapa sangka Kubilai membenarkan hal itu karena Marco telah banyak sekali membantunya dalam semua situasi. Tidak seperti Cabi yang hanya terus mengatur pikirannya dengan semua kata-kata nyeleneh motivasi yang ia miliki. Bahkan kini dengan apa yang telah mereka lewati bersama, Kubilai membawa Marco ke ruang istana untuk dinobatkan sebagai pria barisan para Mongol dan berharap Marco akan terus berjalan di sampingnya. Tak lupa Kubilai juga menyempatkan diri datang menemui Melin untuk sedikit menenangkan pikirannya di sana, sedangkan Marco sendiri beranjak pergi ke pohon yang layu sembari berharap dapat mendapatkan Kocaci kembali dengan posisinya saat ini. Yang siapa sangka ternyata Permaisuri Cabi benar-benar nekat untuk membuat Kocaci hamil meski dari pria lain karena terpenting hanyalah keturunan untuk memperkuat Jimin sebagai Khan selanjutnya. Dan Marco Polo Season 2 episode 4. Singkat cerita, Kubilai yang mulai merasa cemas dengan Jimin dan Ahmad yang tak kunjung kembali pun mengutus Marco melakukan penyisiran. Yang siapa sangka Marco kembali dengan memberitahu bahwa dirinya menemukan beberapa kuda yang mati beserta anak panah yang tertinggal. Dengan itu, Kubilai sangat yakin bahwa Kaido sengaja melakukan hal ini untuk mengancamnya, sehingga dirinya langsung menegaskan pergi ke Karakorum untuk membuat perhitungan atas hal ini. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan Kocaci yang juga mulai merasa cemas akan keberadaan Jimin dan bahkan dirinya juga sempat berpikir bahwa suaminya tengah menanggung murka Tuhan atas bayi yang berada di dalam kandungannya saat ini. Namun Cabi langsung membantah tegas hal itu dan memintanya tenang karena ia sangat yakin bahwa Jimin akan baik-baik saja di luar sana. Dimana ternyata saat ini Jimin tengah membawa Ahmad bersembunyi di sebuah gua untuk menyembuhkan luka-lukanya. Mengingat kondisi yang semakin memburuk, Ahmad pun meminta Jimin pergi menyelamatkan diri daripada terus waspada dihantui bahaya di tempat ini. Namun tentu saja Jimin menolak tegas hal itu dan bersikeras akan tetap bersamanya meski apapun yang akan terjadi. Sedangkan Kaido sendiri juga merasa sangat penasaran dengan tindakan Orus setelah mendengar berita Kubilai yang tengah menuju Karakorum untuk mencari keberadaan putranya. Untuk itu, Orus menjelaskan bahwa ia hanya menjalankan tugas seperti apa yang Kaido perintahkan. Dan bahkan lebih parahnya lagi, Orus juga menambahkan bahwa kaki Ahmad terluka parah dan sudah dapat dipastikan mereka masih terjebak di luar sana, yang tentu saja membuat Byamba sangat terkejut. Di pagi hari yang cerah, Kubilai dan anggotanya pun benar-benar tiba di hadapan pintu gerbang Karakorum dan disambut langsung dengan Kaido di sana. Silence. Dengan itu, Kubilai bergegas mendekat untuk menanyakan keberadaan Jimin dan Ahmad. Namun tentu saja Kaido tak mengetahui keberadaan mereka saat ini dan bahkan ia juga tak segan-segan mempersilahkan Kubilai untuk melakukan pemeriksaan. Benar saja, Kubilai pun meminta Marco pergi bersama Byamba untuk mencari keberadaan Jimin dan Ahmad. Di mana dalam pemeriksaan itu Byamba menjelaskan bahwa Kaido tak tahu jika Jimin dan Ahmad hilang. Dan jika Kaido benar-benar terlibat dalam hal ini, bukankah sebuah kebodohan menahan mereka di wilayah sendiri. Sedangkan kini Kubilai juga mulai menyerahkan anak panah sembari menegaskan bahwa dirinya tak menyangka Kaido akan benar-benar memancing perang saudara. Kaido pun menjelaskan bahwa dirinya hanya berniat membalas pesan Kubilai dengan kelapa yang Byamba tujukan tanpa mengira akan menjadi seperti ini. Bahkan dirinya juga tak segan-segan meminta Orus datang mendekat sembari menjelaskan bahwa semua ini terjadi di luar dari perintahnya. Untuk itu Kaido meminta maaf atas apa yang telah putranya lakukan dan dirinya juga berjanji akan mengirim pelacak untuk mencari keberadaan mereka karena saat ini Ahmad tengah terluka parah di luar sana. Seketika Kubilai pun berpikir bahwa mungkin saja mereka sudah mati di alam liar yang kejam, sehingga ia meminta Kaido untuk terlibat langsung dalam pencarian mereka. Hingga
Hingga Marco Polo pun kembali datang mendekat, dan siapa sangka ternyata juga telah ada Mbok D tua yang langsung memberinya ocehan-ocehan manis. Namun tentu Kubilai tak mempunyai waktu untuk meladeni hal itu karena harus segera memulai pencarian ini. Di pagi yang cerah, mereka pun tiba di titik lokasi bekas penyerangan dan tak menemukan sedikit pun jejak yang tertinggal. Namun Kaido meminta mereka tetap tenang karena dirinya akan melepaskan burung raptor ke penjuru utara untuk memperluas pencarian. Dan Kubilai yang tak mau diam saja juga mulai membuka kompas ke arah timur untuk memperluas pencarian mereka. Dengan panjangnya pencarian ini, Kaido dan Kubilai pun dapat sejenak melupakan perselisihan, dan bahkan mereka juga masih ingat jelas bahwa bukti yang tengah mereka tatap merupakan sebuah tempat penuh sejarah bersama kakek Genghis Khan dalam masa kecil mereka dulu. Sementara itu, Permaisuri Chabi yang mulai merasa resah dengan perkataan Kocacin tentang murka Tuhan atas perbuatannya pun menyempatkan diri datang menemui biksu setempat untuk meminta penjelasan bagaimana caranya membuang karma buruk dari kehidupan. Tentu banyak sekali teka-teki yang biksu itu sampaikan, namun pada intinya kasih sayang dan kerendahan hatilah yang akan membawanya dalam kebahagiaan. Mendengar hal itu, Chabi langsung bergegas mendekati Ling Ling untuk menawarkan apa yang dapat membuatnya merasa senang saat ini. Dan siapa sangka Ling Ling menegaskan bahwa ia hanya ingin bertemu dengan ibunya yang tentu saja membuatnya terdiam di sana. Meskipun begitu, Chabi benar-benar pergi menuruti permintaan Ling Ling yang tentu saja Meilin benar-benar senang mendengar hal itu. Namun siapa sangka perhatiannya seketika terpecah dengan adanya penghangat yang berarti Kubilai sempat datang menemuinya. Dan kini setelah puluhan kilometer mereka tempuh, Kutulun pun menemukan sebuah jejak yang tertinggal sehingga dirinya langsung meminta izin untuk membawa Byamba melakukan pemeriksaan. Namun di tengah-tengah penantian ini, siapa sangka Kaido yang merasa pencarian akan segera berakhir mulai mendekati Kubilai Khan untuk kembali membahas perselisihan di antara mereka. Seperti biasa, Kubilai pun meremehkan semua perkataan yang Kaido lontarkan, yang tentu saja hal itu membuatnya sangat marah. Dan untung saja Kutulun segera datang memecah ketegangan mereka dengan memberitahu bahwa Jimin dan Ahmad telah ditemukan, yang tentu saja hal itu membuat mereka sangat senang. Dan sebelum kembali ke istana, Kubilai terus menatap tajam Kaido sebagai tanda bahwa masih ada perselisihan di antara mereka. I'll see you at the Kulatai. Bahkan dengan penyerangan yang Jimin terima juga membuat Byamba memilih untuk kembali bersama Kubilai, yang tentu saja hal itu membuat Kutulun sangat terpukul di sana. Lain dari semua itu, Niccolo Polo yang mengetahui perselisihan para Khan di Mongolia pun datang menemui Nayan dan mengajak pergi ke kota Arse menemui Paus Gregorius, di mana semula Nayan berpikir bahwa kedatangannya ke tempat ini untuk beribadah sebagai Kristen yang baik. Namun ternyata Niccolo menginginkan Nayan membantunya memberantas Kubilai Khan karena Paus menganggapnya sebagai ancaman besar bagi agama mereka. Nayan pun terkejut mendengar hal itu karena dirinya tahu pasti bahwa Kubilai membiarkan semua orang menganut agama yang mereka percayai. Paus tak membantah hal itu. Namun kita semua tahu bahwa saat ini Kubilai telah memberantas Cina Selatan dan dari barat tak ada yang dapat menghentikannya lagi kecuali kita tentunya. Maka dari itu, Paus Gregorius terus menegaskan bahwa jika Mongolia benar-benar datang ke wilayah mereka, dirinya tak akan pernah bernegosiasi apapun karena Khanlah yang harus menyerah tanpa syarat. Dan ketika saat itu tiba, dirinya hanya akan melihat di mana Nayan berdiri sebagai perwakilan Tuhan yang kamu percayai. Hingga setelah cukup lama termenung, Nayan pun memutuskan untuk mengikuti semua arahan Paus Gregorius dan Let God's work begin. Marco Polo 2014 Season 2 Episode 5. Seiring berjalannya waktu, kita pun kembali diperlihatkan dengan Mbak Siti yang tengah menyemangati kaumnya yang tersisa untuk terus bertahan, hingga terlihatlah seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan dan berita ledakan itu pun
terdengar begitu cepat di telinga Kubilai Khan, dan bahkan Ahmad juga menyampaikan bahwa banyak pria Mongolia yang tewas di dalamnya. Dengan itu Ahmad menegaskan bahwa dirinya telah menyiapkan banyak pengintai untuk mengawasi wilayah selatan karena dirinya akan memimpin pasukan ke Karakorum menyerang Kaido dengan cepat. Sementara Kubilai harus pergi ke utara untuk memadamkan pemberontakan. Seketika Marco membantah hal itu karena memulai peperangan hanya akan menambah ketegangan. Namun sekali lagi Ahmad menegaskan bahwa dirinya akan menjaga kepercayaan Kubilai Khan terhadap semua prajurit yang ada. Laksanakan sekarang, aku tak akan mengecewakanmu. Mari kita buat semua pemberontak dan Kaido menyesal karena telah menentang tahtamu. Yang siapa sangka Kubilai Khan seperti mulai menyetujui rencana itu. Menyadari emosi Kubilai tak terkendali, Marco dan Jimin pun terus berusaha menenangkannya agar dapat berpikir ulang di tengah-tengah situasi seperti ini. Namun Kubilai benar-benar tak memperdulikan hal itu karena tujuannya hanyalah memukul semua musuh dan kembali ke rumah dengan kemenangan. Jimin yang merasa lelah dengan semua ini pun mulai beranjak pergi, namun tidak dengan Marco yang malah terus mendekati Kubilai Khan untuk menunjukkan catatan tugas militer Byamba dan berharap Kubilai mau melibatkannya dalam permasalahan ini. Namun seketika Ahmad menghentikan perbincangan mereka dengan menegaskan bahwa Marco sudah terlalu jauh mencampuri urusan kerajaan. Bahkan Kubilai sendiri juga menegaskan bahwa Byamba sudah berada di posisi yang tepat dan dirinya juga tak lupa meminta Ahmad untuk tersegera menemukan keberadaan Nayan agar dapat segera bergabung bersama mereka. Untuk itu Marco Polo pun bergegas pergi menemui Byamba untuk memberitahu bahwa dirinya merasa sedih melihatnya menjadi prajurit biasa tak dilibatkan dengan semua permasalahan yang ada. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, salah satu penjaga pun datang menemui Ahmad untuk menyampaikan informasi tentang permaisuri Chabi yang membawa seorang pria ke kamar putri Kochachi, yang tentu saja hal itu akan menjadi informasi tambahan penting jika yang terjadi memang seperti apa yang mereka pikirkan. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Chabi yang tengah menemani Kochachi memeriksa kehamilannya, di mana Chabi benar-benar berharap akan kelahiran bayi laki-laki akan dapat memperkuat posisi Jimin sebagai pewaris tahta. Namun rasa penasaran itu harus dipendam lebih lama karena usia yang masih muda belum dapat memperlihatkan jenis kelamin seperti yang ia harapkan. Seketika Kochachi pun merasa cemas bagaimana jika dukun bayi juga mengetahui bahwa bayi ini bukanlah benih Jimin, dan tentu saja Chabi langsung memintanya diam tak membahas hal seperti ini lagi. Hingga hal yang semakin rumit pun akan segera kita lihat, di mana Kochachi dikejutkan dengan kembalinya Putri Biru asli yang tengah mengincar posisinya saat ini. Loh, bukannya sudah metong? Tentu saja Kochachi merasa heran bagaimana bisa Putri Biru bertahan hidup sampai saat ini. Ia pun menjelaskan bahwa para warga mengobatinya setelah penyerangan yang pernah terjadi. Namun semua itu tidak penting karena yang terpenting saat ini Kochachi harus kembali menyerahkan apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sementara itu di Karakorum sendiri, penyihir tua terus menyampaikan penyesalannya atas Kaido yang membiarkan Kubilai pergi dari wilayahnya begitu saja. Karena seharusnya Kaido membunuh Kubilai dan semua keturunannya agar mereka dapat memenangkan perselisihan ini. Seketika Kutulun menegaskan bahwa dirinya sudah tak tertarik lagi dengan semua ini, yang tentu saja membuat Kidao semakin marah di sana. Dengan tegas Kidao pun mengatakan bahwa dirinya tak peduli akan apa yang Kutulun inginkan karena yang terpenting putrinya harus menjadikan wanita pertama di Mongolia. Namun Kutulun benar-benar tak peduli karena setelah kepergian Byamba dirinya mulai sadar hanya dijadikan alat Kidao untuk mencapai ambisi yang diinginkan. Meskipun begitu Kidao tak menyerah dan menegaskan bahwa tak akan ada yang bisa menghentikannya untuk menjadikan Kutulun sebagai Khan Mongolia. Hingga Mbok Ditua kita pun mulai meminta Kidao menempuh jalur pusat untuk membangkitkan kekuatan dan mengusir nasib buruk. Dan lihatlah, is under spell. Singkat cerita, Ahmad pun kembali datang menemui Kubilai Khan untuk memberitahu bahwa dirinya mendengar informasi akan adanya 60.000 prajurit turun di selatan. Sedangkan Kubilai sendiri hanya akan membawa 7.000 prajurit untuk mengawal perjalanannya. Tentu saja hal itu membuatnya merasa cemas, namun tetap saja Ahmad memintanya tenang karena semua akan berjalan sesuai rencana. Ya rencanamu toh, maksud Tejo. Dengan itu Kubilai pun meminta Ahmad untuk menyiapkan Mailin pergi menemaninya karena dengan keberadaan wanita in the hot itu
ternyata Kubilai masih dapat melampiaskan nafsunya di tengah-tengah bahaya yang akan ia lewati. Mendengar hal itu, Ahmad pun bergegas pergi menemui Maylin untuk memastikan apakah benar Kubilai pernah mencicipinya. Di sini baru sadar aku, cowok, ternyata parah tenan wedokan iki. Maylin yang tak dapat menyangkalnya lagi pun menegaskan bahwa dirinya menuruti kemauan Kubilai karena terpaksa. Tentu saja hal itu membuat Ahmad sangat marah dan bahkan ia juga menegaskan akan menggunakan Ling-Ling untuk sebuah perundingan dengan seseorang, di mana perundingan yang dapat membuatnya menentukan suara Kurultai ke arah yang ia mau. Maylin yang tak mau putrinya dalam bahaya pun kembali mencoba merayunya agar tak melibatkan Ling-Ling dalam permasalahan ini. Namun Ahmad benar-benar tak peduli dan beranjak pergi meninggalkannya di sana. Kini dengan apa yang Ahmad sampaikan, Maylin pun mengundang Mbak Siti datang untuk membantunya menyelamatkan Ling-Ling dari bahaya. Namun Mbak Siti enggan melakukan hal itu sebelum Maylin memberi informasi yang dibutuhkan, hingga ia pun beranjak pergi memandangi 1000 mata yang tengah berlatih, di mana mereka seperti saling mempunyai ikatan dekat. 1000 mata yang merasakan kedatangannya pun terus berusaha berkomunikasi, namun Mbak Siti merasa saat ini bukanlah waktu yang tepat sehingga ia beranjak pergi begitu saja. Dan di tengah-tengah kesibukan mereka semua, Marco pun dikejutkan dengan kedatangan permaisuri Cabi yang mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dan Why did you bring me here? Marco Polo Season 2 episode 6. Singkat cerita, Ahmad pun mengundang Kaido dan Bude tua untuk datang menemuinya di istana Mongolia, di mana kita juga mulai diperlihatkan dengan sebuah cuplikan bagaimana istri Kaido tewas seketika melahirkan Kutulun, yang mungkin saja itu menjadi alasan kuat atas ambisinya yang ingin menjadikan putrinya sebagai Khan, wanita pertama di Mongolia. Dalam pertemuan ini, Ahmad menyampaikan niatnya untuk saling membantu karena mereka sebenarnya memiliki tujuan yang sama. Namun gaya berbicara Ahmad yang terkesan sinis benar-benar membuatnya seperti orang yang lemah, tak mempunyai kekuatan, dan bahkan juga kehilangan kredibilitasnya sebagai pemimpin. Ahmad pun tak membantah hal itu karena pada dasarnya Kidao tak mempunyai kekuatan yang mereka butuhkan seperti orang-orang kuat yang berada di sekelilingnya saat ini. Dan See the healer. His real power, Kaido. di pagi harinya, Ahmad pun dikejutkan dengan keberadaan Nayan yang datang ke istana sebagai utusan Paus Gregorius untuk menemui Kubilai Khan. Di mana dalam kunjungan ini ia menjelaskan bahwa dirinya membawa anggur terberkati agar Kubilai tak pernah mengekspansi wilayah barat. Namun dengan tegas Ahmad menyela perkataannya dengan menegaskan bahwa Kubilai telah pergi dan dirinya juga tak akan menyampaikan niatnya atas kedatangannya saat ini karena mau bagaimanapun Kubilai pasti akan memperluas wilayah ke barat suatu saat nanti. Pantas saja Ahmad mengatakan bahwa Kubilai telah pergi karena ternyata ia membawa pasukannya untuk meredam pemberontakan sekaligus datang ke Sanadu menemui para ketua suku Mongolia seperti apa yang sempat Ahmad sarankan. Hingga setibanya di sana, Arban dan anggota suku lainnya pun terlihat begitu senang menyambut kedatangannya di sana. Bahkan demi memperlengkap kesenangan mereka pada pertemuan ini, Arban langsung mengadakan sebuah pesta besar dengan LC in the Hot yang tentu saja membuat mereka semua sangat tersepona. She's breathtaking. Tak kuat melihat banyaknya godaan hawa nafsu di tempat ini, Jimin pun mengajak Marco untuk pergi bersama menikmati suasana sekitar. Namun siapa sangka perhatian mereka seketika terpecah dengan kedatangan kuda putih. Dan Easy now. merasa hal itu menjadi pertanda buruk, mereka pun segera kembali menemui Kubilai untuk melaporkan apa yang telah mereka lihat. Namun Kubilai yang masih terbuai dengan semua kenikmatan yang ada tak mau merespon lebih atas apa yang mereka katakan di sana. Sedangkan di sisi luar, permaisuri Cabi yang tengah menikmati suasana sekitar juga mulai merasa cemas melihat Kocaci yang pergi menjauh mengasingkan diri. Untuk itu ia pun segera mendekat untuk menanyakan apa yang tengah terjadi, hingga Kocaci memberanikan diri untuk menjelaskan bahwa dirinya bukanlah Putri Biru dan Putri Biru yang asli telah kembali untuk mengambil semua hal dalam hidupnya saat ini.
Di malam harinya Marco yang masih penasaran dengan pesona mbak-mbak Elsie ini pun datang mendekatinya di sana. Dan siapa sangka dengan wajah karismatik yang ia miliki, mbak-mbak Elsie juga begitu mudah menaruh hati hingga pada akhirnya mereka berjumpa di dalam selambu. Anjay. Tak berselang lama dari hal itu, kehangatan mereka pun terpecah dengan salah satu penjaga yang memanggil Marco untuk datang mendekat. Karena ternyata mereka kembali menemukan kuda yang sekarat dengan luka yang sama di sana. Tentu hal itu mulai membuat Kubilai merasa penasaran siapakah sosok di balik serangan misterius ini. Selain menimbulkan rasa penasaran yang ada, tentu saja penyerangan yang dilakukan terhadap kuda-kuda yang menjadi sebuah hinaan besar bagi dirinya sendiri. Dan bahkan sesepuh suku juga mulai menyadari bahwa Kubilai merasa ketakutan. Namun meskipun begitu, dirinya berharap Kubilai tak terpengaruh dengan semua yang terjadi karena ada masa depan sebagai harapan banyak orang yang harus Kubilai wujudkan. Untuk itu sesepuh suku pun segera melangsungkan acara agar Kubilai dapat menyampaikan tujuannya dan mendapat dukungan dari penduduk yang ada. Dan di tengah-tengah kebersamaan ini, perhatian Marco pun terpecah dengan adanya gerak-gerik mencurigakan yang terjadi. Kocachi tengah sangat frustasi di sana. Marco yang merasa penasaran pun langsung menanyakan apa yang telah terjadi. Namun wanita yang telah terjebak dalam kebohongan ini terus meracau hingga tak sadarkan diri. Dengan itu Marco berniat untuk memberitahu Kubilai dan lainnya, namun permaisuri yang menyadari hal itu langsung menegaskan kepada Marco untuk tetap merahasiakan hal ini agar tak menghalangi tujuannya selama ini. Sementara itu di istana Mongolia saat ini Ahmad mulai datang mendekati Nayan untuk membangun ikatan dengan menggunakan Ling-Ling yang saat ini berada di hadapan mereka. Ahmad pun menceritakan bahwa Ling-Ling merupakan wanita kecil yang hidup penuh kesedihan dan bahkan ia juga menambahkan bahwa Kubilai telah menyakitinya untuk mengejek wilayah kekaisaran dinasti Song. Di mana hal itu bertujuan untuk membuat Nayan merasa kesal dengan Kubilai Khan karena dirinya tahu bahwa Nayan sangat tidak menyukai kekerasan. Bersamaan dengan itu Bude Tua juga tak henti-hentinya membangun kebencian Kaidu terhadap Kubilai Khan dengan menceritakan semua kekejaman keluarganya di masa lalu. Sehingga dirinya benar-benar berharap Kidao dapat segera mengambil keputusan untuk menyerang. Hingga dengan semua hasutan-hasutan yang ada, pada akhirnya mereka berkumpul menjadi satu membuat kesepakatan untuk menggulingkan Kubilai Khan secepatnya. Setelah kesepakatan yang terjadi, Kidao pun mengajak Bude Tua untuk segera kembali ke Karakorum mematangkan rencana mereka. Dan Kutulun yang telah tiba di sana pun langsung menanyakan apa yang akan ayahnya lakukan di tempat ini. Namun Kidao langsung memintanya untuk diam dan tak menyampuri urusannya lagi. Never again. Marco Polo 2014 Season 2 Episode 7. Sebelum berlanjut, kita pun diberitahu bahwa Seribu Mata dan Mbak Siti ternyata pernah hidup bersama di Wudang, sebuah kuil besar yang bernaung dalam wilayah Song. Hingga para prajurit Mongolia pun datang mengekspansi wilayah mereka dan Seribu Mata selaku pendekar terkuat turun langsung untuk menghadapi mereka. Dengan pertemuan mereka saat ini, Mbak Siti pun mulai menjelaskan kepada Seribu Mata bahwa setelah penyerangan yang terjadi, dirinya tersadar dengan melihat jelas bagaimana semua penduduk telah terbantai. Maka dari itu ia memutuskan untuk terus berlatih memperkuat diri agar dapat membalas kekejaman bangsa Mongolia, dan bahkan juga berjanji pada Kanselir akan menjadi penyelamat kaisar. Namun sayang sekali ia gagal menjalankan tugasnya. Lain dari perdebatan mereka, kita juga diperlihatkan dengan Kaidu yang kini mengerahkan pasukannya membawa bendera kebesaran Khan untuk menyerang suku-suku pinggiran Mongolia, di mana pembantaian terjadi dengan brutal sehingga membuat Kutulun sangat marah. Karena sebelumnya mereka sepakat penyerangan hanya untuk menyebarkan berita buruk terhadap Kubilai Khan. Namun Kaidu sudah benar-benar tak memperdulikan hal itu karena menurutnya semakin buruk nama Kubilai Khan, maka akan semakin baik untuknya. Yang padahal saat ini Kubilai sendiri tengah duduk santai menikmati kebersamaan dengan para suku tanpa menyadari adanya serangan yang menggunakan namanya di luar sana. Hingga di saat Kubilai mulai berpamitan untuk kembali ke istana, Arban pun sangat marah setelah salah satu prajurit datang memberitahu bahwa banyak suku-suku mereka yang tewas atas penyerangan di bawah bendera Kubilai Khan.
Mendengar hal itu, Kubilai pun tetap terlihat tenang dan meminta Arban untuk berpikir bagaimana dirinya bisa melakukan serangan yang padahal ia telah berada di sini selama beberapa hari terakhir. Namun Arban sudah benar-benar tak peduli dan bahkan dirinya juga tak akan diam saja jika berita ini benar-benar terjadi. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, Ahmad pun datang menyusul Kubilai Khan untuk membenarkan bahwa para pengkhianat telah menggunakan bendera mereka, sehingga ia langsung sadar bahwa Kaidulah dalang dari hal ini. Dengan itu Ahmad pun langsung membahas banyaknya prajurit mereka yang masih tertahan di selatan, yang tentu saja akan menjadi hal berbahaya jika sewaktu-waktu kembali terjadi penyerangan. Maka dari itu Ahmad pun menyarankan agar Kubilai segera mengumpulkan penunggang tercepat dan pemanah terbaik untuk menyerang Kaidu secara diam-diam, di mana sosok terbaik untuk menjalankan misi ini ialah Jimin, sementara dirinya akan menyiapkan jalur yang aman untuknya. Siapa sangka Kubilai langsung merespon baik rencana itu dan tak lupa juga berpesan terhadap putranya untuk membantai Kaidu di luar sana. Selesai dengan perbincangan mereka, Ahmad pun datang menemui Meilin untuk memberitahu bagaimana semua rencana berjalan seperti apa yang diinginkan. Untuk itu Meilin pun meminta Ahmad agar segera mempertemukan dirinya dengan Ling Ling sebagai bentuk hadiah atas semua keterlibatannya dalam hal ini. Namun Ahmad tak mengizinkan hal itu dan malah menegaskan bahwa Ling Ling telah ia berikan kepada Nayan untuk memperkuat ikatan, sehingga sudah dapat dipastikan bahwa dirinya tak akan bisa menemui Ling Ling meski semua ini telah berakhir. Bahkan dengan pedenya, Ahmad juga menyampaikan bahwa dirinya sudah menggiring Jimin memasuki perangkap yang ia siapkan, dan ia sangat berharap kepergian Ling Ling tak mempengaruhi semua rencana mereka. Mendengar hal itu, Meilin pun sadar bahwa Ahmad hanya memanfaatkan dirinya demi kepentingan diri sendiri, sehingga ia pun bergegas pergi menemui Marco untuk meminta bantuan darinya. Merasa mampu memberikan apa yang Meilin inginkan, Marco pun langsung pergi mendekati Ling Ling dan membawanya pergi, sehingga Meilin yang melihat kedatangan mereka pun begitu senang di sana. Dengan itu Meilin pun mulai mengingatkan Marco agar segera melarang Jimin pergi ke utara karena sudah dipastikan ia akan mati dengan perangkap yang telah Ahmad siapkan, karena sebenarnya apa yang tengah mereka cari berada di wilayah barat saat ini. Sedangkan kini dengan informasi yang Marco dapatkan, ia pun mulai menemui Kubilai Khan untuk mengajukan diri turut serta dalam perjalanan Jimin. Tentu Kubilai sempat terdiam karena dalam situasi ini ia merasa akan jauh lebih mudah jika Marco tetap bersamanya. Namun meski begitu, Kubilai juga tak melarangnya pergi karena dirinya sadar bahwa Jimin juga membutuhkan bantuan darinya. Singkat cerita, Marco pun benar-benar turut serta dalam perjalanan Jimin. Namun sebelum lebih jauh melangkah, dirinya segera mengingatkan bahwa mereka saat ini hanya menuju kematian. Tentu Jimin merasa heran akan apa maksud dari perkataan ini. Hingga tanpa ragu-ragu lagi, Marco menjelaskan bahwa orang-orang Kaido telah menunggu kedatangan mereka karena Ahmad telah menyiapkan semuanya. Semula Jimin tak mempercayai apa yang Marco katakan dan bahkan malah terkesan marah karena merasa Marco lancang menuduh saudaranya sendiri melakukan pengkhianatan. Namun dengan tegas Marco memintanya sadar dari semua petunjuk yang ada, di mana semua arahan Ahmad selama ini sangat beresiko untuk mereka sendiri. Maka dari itu sekali lagi Marco menegaskan bahwa menuju utara hanyalah kematian, dan terlebih lagi ada suatu hal yang harus mereka periksa saat ini. Dan ternyata informasi yang Meilin sampaikan benar adanya. Di sisi lain kita juga diperlihatkan dengan 1000 mata yang kembali menemui Mbak Siti untuk menyampaikan keputusannya, di mana ia menegaskan bahwa dirinya adalah 1000 mata hamba setia Kubilai Khan. Dengan itu Mbak Siti pun langsung mengambil tindakan sumpah wudang yang selalu berjanji untuk tidak melepaskan musuh meski harus mengorbankan nyawanya sendiri. Dan dengan kemampuan hebat yang Mbak Siti miliki, 1000 mata sempat terlihat sangat kewalahan. Namun meski begitu ia lebih unggul dari segi pengalaman, sehingga berhasil membalikan keadaan dan menyuruhnya segera pergi meninggalkan tempat ini.
Hingga setelah perjalanan panjang yang Marco arahkan, mereka pun berhasil menemukan sebuah perkemahan besar yang Ahmad siapkan. Keberadaan mereka pun sempat disadari dengan beberapa prajurit yang tengah berjaga. Namun untung saja Byamba datang tepat waktu untuk membantu mereka. Dan Marco Polo Season 2 episode 8. Dengan terlihatnya Niccolo, Byamba pun langsung menggunakan bakat culik yang ia miliki agar mereka dapat mencari tahu keterlibatannya dalam hal ini. Semula Niccolo Polo terlihat tenang karena berpikir Marco akan tetap melindunginya dari pria sangar ini. Namun ternyata salah karena Marco akan tetap bertindak tegas demi informasi yang benar-benar mereka butuhkan. Maka dari itu Marco pun langsung menanyakan kemanakah tujuan mereka saat ini dan mengapa Niccolo turut serta di dalamnya. Namun Niccolo terus berbelit, tak mau memberikan informasi yang ia inginkan, sehingga amarahnya benar-benar terpancing. Di sisi lain, Jenderal Besar Eropa yang bernama Maxwin ini pun mulai menyadari kepergian Niccolo dan datang menemui Nayan untuk menanyakan di manakah pria itu berada. Hingga Kaido pun datang menjawab pertanyaan dengan menegaskan bahwa Niccolo telah menghilang. Mendengar hal itu, Maxwin pun langsung mengira Kaido sengaja menghilangkannya karena merencanakan sesuatu. Namun seketika Nayan membantah tegas pernyataan itu dan memintanya menjaga ucapan karena mereka di sini tengah berjuang bersama dengan satu tujuan. Sementara itu Ahmad yang juga telah menyadari kepergian Ling Ling dan Mei Lin pun terlihat sangat marah atas penjaga yang lalai mengawasi mereka. Namun meski begitu Ahmad tak kehabisan akal di mana dirinya akan mengerahkan orangnya dari selatan untuk mencari keberadaan mereka dan langsung beranjak pergi menemui Kubilai Khan untuk menyampaikan berita kepergian Mei Lin sembari mengarang berita keberhasilan Jimin menjalankan misi agar tak memancing kecurigaan darinya. Namun Kubilai malah merasa heran mendengar hal itu karena mengapa Ling Ling bisa berada di tempat ini yang padahal seharusnya tetap berada di istana seperti permintaan permaisuri Chabi. Seketika Ahmad pun terdiam dengan apa yang Kubilai katakan, namun otaknya begitu cerdas sehingga ia dapat menutupi rasa penasaran Kubilai Khan dengan mengaku bahwa dirinya berniat menikahi Mei Lin setelah semua ini berakhir, sehingga ia terpaksa membawa Ling Ling untuk memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Sedangkan Mei Lin sendiri saat ini masih terus membawa Ling Ling pergi menjauh mencari tempat persembunyian untuk berlindung, di mana sepanjang perjalanan dirinya benar-benar merasa cemas karena tak menutup kemungkinan akan ada suatu hal buruk yang akan terjadi terhadap mereka. Siapa sangka setelah beberapa waktu berlalu ketakutan Mei Lin benar-benar terjadi dengan datangnya pria-pria kekar utusan Ahmad untuk membawanya kembali, sehingga meminta putri cantiknya untuk sedikit menjauh dan dengan kerjasama yang baik, Mbak Siti dan Mei Lin pun berhasil mengalahkan mereka dengan mudah sehingga dapat kembali melanjutkan perlarian ini. Bahkan di sana Mbak Siti juga tak segan-segan mulai mengajaknya bergabung di kelompok bawah tanah, berjuang kemerdekaan dinasti Song bersamanya. Hingga di malam harinya Mei Lin pun mulai membenarkan perkataan Mbak Siti atas Ahmad dan lainnya yang akan terus mencarinya, sehingga ia malah memutuskan untuk pergi menyelesaikan semua ini secara jantan. Meskipun dirinya seorang wanita dan ia juga sangat berharap Mbak Siti dapat segera memastikan keadaan putrinya baik-baik saja. Seiring berjalannya waktu, Kubilai pun kembali memanggil Ahmad untuk menanyakan bagaimana jika dirinya kalah di Kuriltai yang akan datang, karena dirinya sangat yakin bahwa Ahmad telah memperkirakan kemungkinan yang akan terjadi. Mendengar hal itu Ahmad pun terlihat kelagapan, namun terus mengatakan bahwa Kubilai Khan akan tetap menjadi pemimpin yang sebenarnya.
hingga perbincangan mereka terpecah dengan datangnya satu prajurit yang memberitahu akan adanya informasi tentang Jimin yang tak pernah sampai menjalankan misi. Tentu saja hal itu membuat Kubilai merasa heran karena Ahmad sempat mengatakan bahwa putranya telah selesai menjalankan tugas, yang tentu saja hal itu membuatnya mulai merasa cemas di sana. Namun siapa sangka ternyata Kubilai hanya merasa Ahmad terlalu percaya diri dan tak menaruh rasa curiga sedikit pun terhadapnya. Bersamaan dengan itu kita juga diperlihatkan dengan Orus dan Kutulun yang pergi ke perkemahan untuk menyampaikan kegagalan mereka atas penyergapan Jimin dan Marco yang telah direncanakan. Tentu hal itu menjadi berita buruk untuk mereka. Namun mengingat kepergian Niccolo, Kutulun mulai berani menyimpulkan bahwa mereka berada di suatu tempat yang sama. Karena seperti yang kita tahu bahwa memang Marco tengah menahan Niccolo dan bahkan juga benar-benar memperlakukannya sebagai tahanan untuk mendapat informasi kemana sasaran mereka sebenarnya. Dengan itu Niccolo pun meminta Marco untuk menyuruh Biamba pergi jika ingin mendapatkan informasi darinya. Biamba pun tak keberatan dengan permintaan yang diberikan, namun ia sadar bahwa Niccolo tengah berusaha mempengaruhi Marco dengan ikatan darah, sehingga ia sangat berharap Marco tak berpengaruh karena dirinya juga akan selalu mengawasi mereka. Benar saja, perbincangan ini pun terus berlangsung sampai larut pagi, yang pada intinya Niccolo menjelaskan bahwa dirinya telah merencanakan semua ini sejak 21 tahun yang lalu, di mana saat itu dirinya berdagang ke seluruh penjuru dan tanpa sengaja dirinya berpapasan dengan Paus Innocent, seorang paus hebat dari Eropa yang berjuang bertahun-tahun untuk membangun perdamaian, namun yang didapatkan hanyalah kehancuran pemerintahan dan menyerahkan umat Kristiani terhadap Mongolia. Paus Innocent adalah orang pertama yang mengajarkan bahwa bangsa Mongolia tidak dapat dipercaya dan harus dimusnahkan apapun resikonya, sehingga dirinya direkrut untuk kembali mengibarkan bendera kebesaran yang ada. Mendengar hal itu, Marco pun terus mengikuti alur perkataan Niccolo dengan menanyakan apakah dirinya harus mempercayai prajurit Tuhan dan jika benar mengapa ia tak pernah diberitahu sebelumnya. Namun Niccolo tak mau membahas hal itu lagi karena dirinya hanya ingin Marco kembali bersamanya mengibarkan bendera sang paus, Tuhan dan Raja, dengan menghancurkan bangsa Mongolia. Bersamaan dengan itu, kita juga diperlihatkan dengan Jimin yang telah kembali ke perkemahan menemui Kubilai Khan untuk menanyakan keberadaan Ahmad saat ini dan memberitahu apa yang telah terjadi. Meski begitu, Kubilai tetap terlihat tenang dan menanyakan berapa jumlah prajurit yang ada karena mereka akan melakukan perubahan rencana. Dengan itu, Jimin pun menyempatkan diri datang memastikan keadaan Kocachi baik-baik saja sebelum benar-benar pergi berperang menyelesaikan semua ini. Tak lupa ia juga meminta Chabi untuk selalu menjaga istri dan calon buah hatinya dengan baik selama dirinya pergi. Dan setelah perbincangan alot antara ayah dan anak ini berlangsung, Marco yang sudah tak sabar lagi pun kembali menanyakan kemana tujuan penyerangan ini sebenarnya. Namun Niccolo malah menegaskan bahwa pasukannya telah berjaga-jaga untuk menyerang Kubilai yang sudah pasti akan menolak dilengsarkan. Bahkan dirinya juga akan terus menyerang Khan selanjutnya karena Mongolia hanya ditakdirkan untuk menjadi bagian kecil dari sejarah di masa depan dan dirinya berharap Marco bersedia merubah pikiran dengan kembali bersamanya. Seketika Marco pun menolak dengan tegas hal itu dan berniat untuk segera mengakhiri perbincangan yang panjang ini. Namun tiba-tiba Biamba datang mendekat untuk memberitahu sesuatu yang ternyata Marco Polo Season 2 Episode 9. Ratusan kuda berapi melaju cepat mengarah ke perkemahan Kaido dan kelompoknya, sehingga mereka sadar bahwa Kubilai Khan telah memulai peperangan ini. Melihat perhatian mereka teralih, Niccolo pun menggunakannya untuk melarikan diri. Dan di saat Biamba berniat melakukan pengejaran, si Marco melarang karena ada suatu hal yang lebih penting yang harus mereka lakukan. Sedangkan Kidao dan para anggota lain mulai merasa cemas melihat banyaknya kuda berapi yang mendekat ke arah mereka. Hingga Niccolo pun datang meminta mereka untuk segera menyelamatkan diri dan
Atas ledakan yang terjadi, Kubilai pun menegaskan bahwa pasukan Kaido saat ini hanya seperti elang tak bersayap, dan kuda yang kita korbankan mungkin mati terbakar api, tapi jiwa selalu menuntun agar kita tidak menyia-nyiakan pengorbanan mereka. Jadi mari turun ke sana dan buktikan kemampuan kita. Jual beli serangan terus berlanjut, di mana pada akhirnya Jimin nekat datang menemui Horus untuk duel 1 lawan 1 dan melihat saudaranya mulai kewalahan, Kutulun pun berniat untuk segera datang membantunya. Namun siapa sangka di saat bersamaan ia juga melihat Byamba sangat terdesak dan lebih memilih untuk membantu pria yang ia cintai, sampai akhirnya ia harus melihat saudaranya mati di tangan Jimin sendiri. Sedangkan Marco yang menyadari ayahnya sudah benar-benar di ujung kematian pun nekat menghentikan prajurit yang menyerang dan menyuruhnya untuk segera pergi, yang siapa sangka Kubilai melihat aksinya di sana. Tak butuh waktu lama, pasukan Kubilai pun berhasil memenangkan peperangan. Namun sialnya, Kaido yang menjadi target utama mereka telah berhasil melarikan diri. Untuk itu Kubilai memutuskan datang menemui Nayan yang sudah pasrah dengan keadaan untuk menanyakan mengapa ia tega membawa Ahmad menjadi bagian hal keji seperti ini. Namun dengan tegas ia mengatakan bahwa Ahmad sendirilah sumber dari semua permasalahan, karena ialah yang telah menghasut dirinya dan lainnya. Tentu Kubilai sempat terdiam mendengar pengakuan ini, namun dirinya tak mau berdiam diri terlalu lama dan langsung meminta Byamba memimpin pasukan mencari Ahmad untuknya. Tentu kita semua tahu bahwa perang ini lebih menyedihkan dari perang-perang lainnya, di mana mereka harus melawan saudara sendiri dan juga kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Bahkan Nayan yang seharusnya duduk santai menikmati masa tua harus menghadapi siksaan, dan begitu juga dengan Niccolo yang harus terus berlari dihantui ketakutan. Meski peperangan telah berlalu, Kubilai juga masih terus mengasingkan diri merenungi perpecahan ini. Bahkan di saat Permaisuri Chabi datang memberitahu Kochachi akan segera melahirkan, Kubilai tetap tak dapat menyembunyikan kesedihannya. Dengan itu Chabi pun memohon agar Kubilai melupakan sejenak pengkhianatan Ahmad dan imbas yang mereka dapatkan, karena ada Jimin yang akan segera menjadi ayah, dan tunjukkan kepadanya bahwa Anda masih peduli tentang masa depannya. Sedangkan kini Permaisuri Chabi pun kembali datang menemani Kochachi berjuang melahirkan sang buah hati, di mana semua terasa berat karena pikirannya selalu dihantui dengan keberadaan Putri Biru. Chabi yang menyadari hal itu pun berusaha memintanya untuk tetap tenang dan fokus dengan bayi yang harus segera dikeluarkan. Dan You did it. It's a healthy girl. seketika semua orang di ruangan ini pun terdiam ketika melihat bayi terlahir sebagai perempuan, bukan laki-laki seperti apa yang Chabi inginkan. Hingga siapa sangka Kochachi kembali berkontraksi untuk melahirkan bayi kedua yang masih berada di dalam perutnya. Sehingga ia mulai meminta Chabi untuk memanggil Marco untuknya. Benar saja, Chabi pun bergerak pergi memanggil Marco seperti apa yang Kochachi inginkan, dimana tentu saja hal itu membuat Jimin benar-benar merasa heran mengapa bukan dirinya yang diminta untuk menemani persalinan. Hingga Byamba mulai datang memecah perbincangan mereka dan memberitahu bahwa Ahmad saat ini telah mengambil alih istana Mongolia dengan menggunakan nama Kubilai untuk memerintah semua prajurit dan bahkan juga memutus semua jalur komunikasi yang ada. Dengan
Dengan itu Kubilai berniat untuk segera pergi mengatasinya, namun Jimin melarang tegas karena tentu saja akan membuat Kubilai gagal menghadiri Kurultai yang akan segera berlangsung. Kubilai pun sempat ngotot dan tetap akan pergi menemui Ahmad untuk mengambil kembali tahtanya. Namun Jimin menegaskan bahwa Kaido akan sangat mudah memenangkan Kurultai tanpa kehadiran Khan yang ada, sehingga dirinya pun mengajukan diri sebagai putra yang berbakti untuk pergi mengatasi masalah ini. Sementara itu Marco yang telah tiba di ruang persalinan mulai merasa cemas melihat keadaan Kocachi saat ini, hingga Kocachi pun memintanya untuk berjanji akan selalu datang jika dirinya membutuhkan bantuan. Dan You're doing good. Chabi pun terlihat sangat senang setelah mengetahui bayi kedua Kocachi berjenis kelamin laki-laki, namun tidak dengan Kocachi sendiri karena dirinya sangat ketakutan dengan putri biru yang terus memandanginya. Secara perlahan dukun pijat pun memberikan bayi itu kepada Marco agar Kocachi dapat melihat buah hatinya dengan jelas. Namun bukannya senang, Kocachi malah memberitahu Marco bahwa bayi itu sebenarnya bukan anak Jimin, yang tentu saja membuatnya sangat terkejut. Hingga Kubilai pun datang meminta Marco menyerahkan bayi yang berada di tangannya, dan tak lupa ia juga menegaskan bahwa pengabdian Marco telah berakhir, yang tentu saja membuatnya sangat bersedih. Dan Marco Polo Season 2 episode 10. Singkat cerita, genderang perang pun ditabuh kuat sebagai tanda dimulainya Kurultai, di mana tetua membuka acara dengan menegaskan bahwa saat ini semua suku kerajaan dan keturunan Genghis Khan berkumpul untuk menentukan Khan of Khan, dan semoga kita mengambil keputusan yang tepat dalam hal ini. Di sela-sela ketegangan mereka, Kaido pun menanyakan apa yang akan dilakukan Kutulun jika dirinya kalah dalam pemilihan. Namun sepertinya Kaido berpikir terlalu jauh karena Kutulun sendiri tak peduli dengan hasil yang akan terjadi karena semua itu tidak dapat mengembalikan Orus yang telah mati. Dan tak lupa Kutulun juga kembali mendekati Bude tua untuk menanyakan apakah dirinya sudah puas dengan semua ini, karena dirinya benar-benar sadar bahwa wanita tua inilah yang telah membuat Orus mati dan ayahnya diambang kehancuran. Hingga Kubilai pun mulai membuka suara dengan menegaskan bahwa dirinya merasa sangat tertantang karena dirinya telah melakukan perjalanan jauh dan terhormat, namun malah bertemu dengan pemberontak dan perang saudara seperti ini. Mendengar hal itu, Kaido pun menegaskan bahwa kita semua adalah pengembara yang telah merasakan asinnya garam, dan ketika orang-orang dan tanah kita terancam, tak ada rasa takut lagi untuk berperang. Bahkan dapat kita lihat dengan jelas di mana Bude tua dan Chabi juga terus saling menyudutkan untuk meramaikan acara ini. Dengan semua perdebatan yang terjadi, Arban pun mengakhiri hak adu argumentasi mereka karena dirinya diberi kehormatan memberikan pertanyaan untuk menentukan siapakah yang pantas menjadi Khan of Khan Mongolia. Maka dari itu Arban mulai membahas keterlibatan Kaido atas persengkongkolannya menggulingkan Kubilai, dan tak lupa ia juga memastikan apakah benar Kaido menyerang kaumnya sendiri dengan menggunakan bendera besar Kubilai Khan. Seketika Kutulun pun terdiam dan Kaido terus berdalih dengan semua ucapannya sebagai pembela diri. Namun Arban tak memperdulikan semua kata-kata yang disampaikan karena dirinya hanya perlu jawaban yes atau tidak. Merasa tak dapat berbelit lagi, Kaido pun membenarkan semua tuduhan ini, sehingga Arban langsung menanyakan apa yang akan Kubilai lakukan jika suara memutuskannya untuk tetap menjadi Khan of Khan Mongolia. Dengan tegas Kubilai pun mengatakan bahwa dirinya akan mengambil nyawa Kaido, kerabat Kaido, dan semua orang yang terbukti mendukungnya, sehingga membuat suasana semakin memanas di sana. Meski hal ini terasa berat, namun Kutulun mencoba menerima semuanya dan bahkan juga berniat membakar surat resmi dari Ahmad yang dapat mereka gunakan untuk menghancurkan Kubilai Khan. Bude tua yang menyadari hal itu pun segera datang mendekati untuk mengingatkan jika pemerintahan Kubilai terus dibiarkan akan ada lebih banyak kebohongan dan kehancuran yang terjadi sampai kita tenggelam ke dalam panci. Hingga beberapa waktu berselang, diam-diam Marco nekat pergi menemui Kocachi, di mana saya kira ia akan membawanya melarikan diri, namun ternyata hanya berpamitan sebelum benar-benar pergi, yang tentu saja membuatnya sangat bersedih di sana. Kini setelah renungan panjang yang terlewati, Kutulun pun menemani Kaido datang menemui Kubilai dan Chabi. Di mana pada pertemuan itu, Kaido langsung memberitahu bahwa Ahmad telah mengirimkan surat tentang Ratu Kocacin dan ahli waris mereka. Haruskah aku membacanya untuk Anda, atau lebih baik Chabi langsung yang harus menjelaskannya?
Seketika Kubilai pun sangat marah dengan kemenangan yang sudah di depan mata, namun harus hancur akibat ulah permaisurinya sendiri. Dengan itu Kubilai pun menanyakan siapa ayah dari bayi Kocaci sebenarnya, yang tentu saja membuat Chabi semakin terdiam dan merasa bersalah karena seperti yang kita tahu bahwa Chabi hanya menggunakan pria pecinta tua untuk menghamili menantunya. Namun siapa sangka di tengah renungan ini dirinya malah mulai berpikir bahwa hal ini memang perlu dilakukan demi kerajaan dan kepemimpinannya, sehingga ia sangat berterima kasih terhadap tindakan Chabi di sana. Tak lupa Kubilai juga menanyakan siapa saja orang yang mengetahui hal ini, dan seketika itu juga Chabi menjelaskan bahwa hanya Kutulun dan Kaidullah yang mengetahuinya. Karena meskipun Marco mengetahui semua aib mereka, namun ia telah menyuruhnya kembali ke Venesia untuk menjalani kehidupannya sebagai penduduk biasa. Dengan itu mereka pun sepakat menghilangkan semua jejak yang ada, di mana Chabi beranjak pergi mendekati Kocaci yang telah kehilangan arah untuk menghilangkan nyawanya. Sementara itu Kubilai juga datang menemui Kaidu dengan berpura-pura menerima kekalahan demi kerahasiaan aib keluarganya tetap terjaga. Namun Kaidu menegaskan bahwa dirinya tak ingin memenangkan pemilihan Khan menggunakan rencana seperti ini karena ternyata dirinya telah sadar bahwa Kubilai datang untuk membunuhnya saat ini, sehingga pertarungan pun tak dapat dihindarkan lagi. Namun siapa sangka Marco kembali datang membantu Kubilai Khan dan langsung mengajaknya untuk segera pergi karena dirinya telah mengetahui bahwa ada hal buruk yang akan terjadi. Lain dari semua itu, kita pun mulai dibawa ke istana besar Mongolia untuk melihat Ahmad yang terus meminta pengawal pribadinya yang bernama Suk untuk memperkuat penjagaan dan mulai menobatkannya sebagai jenderal pasukan agar lebih mudah menjalankan pemerintahan. Mendengar hal itu, kepala prajurit yang ternyata bernama Kasar ini pun merasa janggal karena posisi jenderal hanya dapat diberikan oleh pria Mongol dan harus dilantik oleh Khan Mongol itu sendiri. Ahmad yang tak mau memancing perlawanan lebih besar pun langsung menanyakan apa yang Kasar butuhkan agar dirinya yakin bahwa Kubilai telah memerintahkannya untuk mengambil kepemimpinan. Hingga Kasar memintanya menunjukkan surat resmi setelah dirinya selesai berjaga nanti. Hingga setelah beberapa waktu berlalu, siapa sangka Jimin mulai membaur di tengah kerumunan para warga dan para warga yang segera memperkenalkan diri terhadap para penjaga agar mempermudah pergerakannya. Tanpa basa-basi lagi, Jimin pun langsung memasuki istana untuk memperlihatkan kemarahannya atas perbuatan Ahmad saat ini. Namun Ahmad tak terlalu memperdulikan hal itu dan langsung meminta Suk pergi membawa semua prajurit melakukan pencarian karena dirinya sangat yakin bahwa Jimin tak sendirian datang ke tempat ini. Byamba yang menyadari hal itu pun langsung mencari tempat untuk bersembunyi dan siapa sangka 1000 mata mengetahui jalan pintas untuk membawa mereka pergi. Tentu saja Byamba merasa heran melihat 1000 mata si pria buta yang mengetahui jalan lebih banyak darinya. Namun 1000 mata tak haus akan pujian dan mengajaknya terus bergegas sehingga tanpa sengaja bertemu dengan Kasar di sana. Semula Kasar pun berniat untuk langsung menangkap mereka dan menyerahkannya kepada Ahmad selaku pemegang pemerintahan saat ini. Namun Byamba menjelaskan apa yang tengah terjadi dan bahkan juga menegaskan bahwa mereka berada di pihak yang sama. Mendengar hal itu, kecurigaan Kasar atas tingkah laku Ahmad saat ini pun semakin mendasar, sehingga mereka mulai menyusun rencana untuk segera menghentikan perbuatannya, di mana Kasar tetap membawa mereka datang menemui Ahmad sebagai tahanan dan tentu saja hal itu membuatnya semakin nyaman dengan semua permainan yang tengah ia lakukan. Bahkan untuk itu Ahmad juga berjanji akan memberikannya kompensasi sebagai dedikasi yang tinggi dan tak lupa juga mulai meminta Suk untuk segera menahan 1000 mata dan Byamba hingga melihat semua pengawalnya mulai berjatuhan, Ahmad pun bergegas pergi menyelamatkan diri yang siapa sangka hal itu malah membuatnya bertemu dengan Mai Lin di sana. Karena tentu saja kita ingat bagaimana Ahmad mempermainkan Mai Lin dan bahkan juga berniat mengorbankan Ling Ling demi memenuhi ambisinya. Maka dari itu Mai Lin tak bertele-tele lagi dan inilah ganjaran yang tepat untuk semua perbuatannya selama ini. But there was one anger. We learned to suppress it.
Hingga di saat Jimin dan lainnya datang, Mei Lin pun meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan dirinya akan pergi ke selatan mengasingkan diri bersama putri dan satu pelindung di sana. Seketika seribu mata pun sadar bahwa Mbak Siti lah pelindung yang Mei Lin bicarakan, sampai akhirnya ia memutuskan untuk ikut pergi bersamanya. Dan Marco Polo Season 2 pun selesai. Coba tebak apa yang terjadi dengan Kubilai Khan dan lainnya dengan adanya tanda salib di sana? Soalnya saya juga ndak tahu ya. Tapi sumpah dari sekian banyaknya karakter hebat yang ada, saya benar-benar salut dengan Marco Polo, sang tokoh utama kita pada series kali ini. Bagaimana tidak? Dari awal kita sudah diberitahu jelas bahwa Marco hanyalah ABG lontang lantung gak jelas seperti pemuda pecinta slot di lingkungan tongkrongan kita. Namun apa dirinya berhasil bertahan dalam perang saudara kerajaan sebesar Mongolia dan bahkan juga berhasil membawa banyak kemenangan untuk pemimpinnya. Jadi mungkin cukup sekian perjumpaan kita dalam video kali ini. Semoga kalian selalu menikmati review sederhana yang kami sajikan. Oh iya, hal wajib yang harus kalian ingat apabila ada salah kata, alur melenceng, penyebutan tokoh yang salah ataupun pengeditan yang kurang pas, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe